Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas daring di mata pelajaran Chassis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan Otomotif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang roda dan ban. Untuk kelas 3. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama 3.10 memahami roda dan ban, 4.10 memelihara roda dan ban. Nah, adapun peta konsepnya, roda dan ban ini kita bagi menjadi 3 bagian materi. Kita bagi menjadi 3 materi. Yang pertama mengidentifikasi jenis roda, kemudian yang kedua cara melepas roda, dan yang ketiga adalah memeriksa roda. Jadi ini adalah bagian-bagian materi yang akan kita bahas nantinya. Namun pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pertama, yaitu mengidentifikasi jenis roda. Mengidentifikasi roda. Tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran di sini ada 5, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi ban. Jadi setelah materi ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan fungsinya ban. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis ban. Jadi diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis ban. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari ban. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan kode ban. Dan yang kelima, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pola tapak ban. Jadi inilah 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Ban. Ini materinya ban. Pelek dan ban pada umumnya roda yang digunakan pada mobil, seperti terlihat pada gambar di samping. Roda dapat dibagi menjadi pelek dan ban. Jadi roda itu terdiri dari ban dan pelek. Jadi beda ban, beda pelek, dan beda roda. Nanti bisa dikatakan roda ketika ban dan pelek itu menyatu. Tapi kalau ban dan pelek itu terpisah, maka itu bukan roda namanya. Nah, makanya dia berdiri sendiri. Ketika ban dan pelek terpisah, namanya berdiri sendiri. Ban namanya ban, pelek namanya pelek. Tapi ketika dia menyatu, bersatu, ban dan pelek terpasang, itu namanya roda, bukan lagi ban, tapi namanya roda. Ini banyak yang salah kaprah di luar. Banyak yang sebut ban, padahal itu roda, karena dia sudah menyatu antara ban dan pelek. Ada yang mengira roda itu adalah ban. Ban itu bagian dari roda. Roda belum tentu bagian dari ban. Oke. Pelek roda dan ban ini pada manusia dapat diumpamakan sebagai kaki dan sepatu. Roda meluncur di sepanjang jalan sambil memikul berat kendaraan. Ya, jadi pelek roda dan ban ini bisa diumpamakan sebagai manusia yang menggunakan sepatu. Sepatu ini sebagai bannya, kaki ini sebagai peleknya. Nah, sepatu inilah yang menerima beban, yang memikul beban berat, yang langsung berhubungan langsung dengan permukaan jalan. Begitu juga dengan roda. Banlah yang berhubungan langsung dengan kendaraan, yang bergesekan langsung dengan kendaraan, dan ban pula lah yang memikul beban kendaraan.
Oke. Oke, dua, fungsi ban. Fungsinya ban. Apa sih fungsinya ban? Ya. Ban berfungsi untuk meredam kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan permukaan jalan dan mencegah kejutan ini berpindah ke bodi. Jadi, ban ini berfungsi untuk meredam kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan jalan yang tidak rata. Jadi, meredam kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan jalan yang tidak rata yang dapat berpindah ke bodi. Nah, kalau dia berpindah ke bodi, otomatis mobil akan bergetar, bergoyang. Bagaimana kalau ban ini diganti pakai besi atau kayu? Ya bisa, cuma fungsinya tidak semaksimal dengan ban. Kalau ban kan lentur, dia bisa bermain. Sedangkan kayu dan besi itu keras, tidak bisa bermain. Maka ketika menggunakan kayu dan besi, ya getarannya tinggi, suaranya juga ribut. Beda dengan ban. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis ban. Jenis-jenis ban. Ban kendaraan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Jadi, ban yang kalian sering lihat di kendaraan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada namanya ban bias. Yang kedua ada namanya ban radial. Dan yang ketiga ada namanya ban tubeless. Nah, ini yang sangat familiar sekarang. Ban tubeless. Pasti banyak yang tahu. Kalau beli ban apa? Ban tubeless. Tapi belum dipaham semua apa sih itu ban bias, ban radial, ban tubeless. Maka pada kesempatan ini mari kita simak apa itu ban bias, apa itu ban radial, dan apa itu ban tubeless. Oke, ban bias. Ban bias, lapisan serat atau lapisan benangnya itu dibuat dengan arah miring. Jadi lapisan seratnya ini di dalam ban itu ada serat, ada benang. Jadi ketika ban itu robek atau rusak atau aus, itu kelihatan dia punya benang. Jadi kalian biasa perhatikan ban mobil yang sudah aus, sudah habis, itu ada benang yang kelihatan. Itu adalah lapisan ban. Nah, ban bias ini lapisannya itu, lapisan benangnya itu menyilang seperti gambar di layar ini. Jadi menyilang dia lapisannya. Memiliki tapak atau tiret. Nah, ini yang dikatakan tapak atau tiret dengan daya serap benturan yang baik sehingga memberikan kenyamanan berkendaraan. Jadi ban bias ini tiretnya atau tapaknya itu memiliki daya serap benturan yang baik sehingga memberikan kenyamanan berkendaraan. Adapun ketahanan terhadap kausan dan goncangan tidak sebaik dengan ban radial. Cuma dia cepat haus, ini cepat habis. Ban bias ini cepat habis. Sedangkan ban radial sama saja dengan ban bias modelnya. Lapis yang membedakan adalah lapisannya saja. Ini lapisan. Kalau ban radial, lapisan serat ban ini melingkar. Dia melingkar. Melingkari ban. Kalau lapisannya beda dengan ban bias tadi, menyilang. Kemudian lapisan sabuk tadi melingkar ban. Lapisan sabuk terbuat dari terbuat dari serat baja. Jadi ini terbuat dari serat baja, beda dengan ban bias terbuat dari benang. Kalau ban radial terbuat dari baja. Jadi ketika kalian menemukan ban di luar nanti ada bajanya, ada kawatnya, berarti itu adalah ban radial. Kalau kalian menemukan ban di luar nanti menggunakan kawat atau menggunakan benang, baru menyilang, berarti itu ban. Tapaknya yang ini, tapak seperti tadi ban bias, lebih kaku. Kenapa lebih kaku? Karena dia menggunakan kawat. Kawat kan keras, jadi ini kaku. Tidak melentur dengan baik seperti dengan ban bias karena menggunakan benang. Lebih tahan terhadap guncangan dan keausan. Ban radial ini ternyata dia lebih tahan aus dibanding ban bias. Makanya banyak orang yang pakai karena tidak cepat habis. Namun
kurang nyaman pada jalan yang tidak rata. Ini tidak nyaman pada jalan yang tidak rata. Kenapa? Karena tapaknya ini kaku, karena menggunakan apa? Yang di dalam ini seratnya ini adalah kawat. Beda dengan ban bias menggunakan benang. Jadi tapaknya dia agak main lentur pada saat digunakan di jalan yang tidak rata. Lanjut, ban tubeless. Ban ini dirancang untuk tidak menggunakan ban dalam. Inilah kelebihan ban tubeless. Ban dirancang untuk tidak menggunakan ban dalam. Ban tubeless memiliki lapisan kulit sealan yang membuat ban tidak mudah bocor karena secara otomatis akan merapatkan bagian terkena benda tajam. Jadi ban tubeless ini memiliki kelebihan karena ban ini memiliki lapisan kulit sealan. Kulit sealan yang berfungsi ketika dia tertusuk paku atau besi, maka secara otomatis dia akan merapatkan bagian yang terkena benda tajam tersebut. Dia kembali bukan melar sih, ya kayak melar lah, kayak melar menutupi kembali lubang yang terkena benda tajam. Itu kelebihan dari ban tubeless. Keuntungan ban tubeless yaitu saat ban terkena paku atau benda tajam lainnya, tiret dan liner mencengkeram kuat pada paku sehingga dapat mencegah kebocoran udara sehingga ban tidak cepat kempes. Nah, ini ban banyak juga digunakan di kehidupan kita. Banyak yang memilih ban ini karena efisien. Yang pertama, tidak menggunakan ban dalam, jadi sudah hemat biaya. Yang kedua, ketika tertusuk benda tajam seperti paku, itu tidak langsung kempes. Tidak langsung kempes. Nah, ban tubeless ini ketika tertusuk paku, pakunya jangan dicopot, jangan dicabut. Biarkan saja di dalam, sehingga ban ini mencengkram paku yang ada di dalam, sehingga lubang yang diakibatkan oleh paku ini tidak angin tidak melewati lah lubang ini karena dijepit sama ban sehingga tidak ada celah udara untuk keluar. Oke, lanjut bagian-bagian ban. Jadi ban ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tiret, ini yang bagian atas yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan itu adalah namanya tiret atau tapak. Kemudian ada solder, ini yang di pinggir ini, solder ini. Kemudian steel bell atau breaker, karkas atau casing, ada sidewell. Kemudian ada bed. Nah, bed ini yang berfungsi menahan ban agar tidak terlepas dari pelek. Jadi ini kawat ini, keras. Ketika bednya ini sudah rusak, kawatnya sudah putus, maka ban ini tidak bisa lagi digunakan. Karena dia akan lepas dari pelek, tidak ada yang menahan ketika bed ini sudah rusak. Itu bagian-bagian dari ban. Ada berapa? 1 tiret, 2 solder, 3 steel bell breaker, 4 karkas atau casing, 5 sidewell, 6 bed, 7 liner. Itu adalah komponen-komponen bagian-bagian dari ban. Oke, kita lanjut. Nah, yang kelima, ukuran pada ban. Nah, jadi di ban itu semua ban yang digunakan itu memiliki ukuran yang tertera di ban. Nah, ukuran ini bukan hanya ditulis sebagai variasi saja, tapi memiliki fungsi atau makna. Setiap ban memiliki ukuran dan spesifikasi yang berbeda. Adapun arti dari kode yang tertera pada ban sebagai berikut. Nih. Ban ini, di ban yang ada di layar kalian ini, tertulis 185/70R14 88S. Nah, apa makna dari kode ini? Mari kita perhatikan. 185 itu adalah lebar ban dalam inci, jadi satuannya inci. Kemudian 70 itu rasio ketebalan ban. Kemudian R itu konstruksi radial. Konstruksinya di sini maksudnya modelnya ban radial. Kemudian 14 ini adalah diameter rim. Sedangkan 88 ini adalah indeks muatan. Indeks muatan ini adalah kode bahwa
muatannya maksimal sekian ton. Nah, ini ada tabelnya. Kemudian S itu adalah simbol kecepatan. Jadi ban ini bisa digunakan sampai kecepatan berapa, ada simbolnya juga. Jadi bukan hanya menggunakan ban saja, kita harus bisa membaca kode yang ada pada ban, karena kode ini menunjukkan spesifikasi suatu ban, cara penggunaannya ban. Oke, kita lanjut. Pola tapak ban. Pola tapak ban ini adalah permukaan ban. Yang pertama model rib. Jadi model ban yang seperti ini itu namanya model rib. Biasanya digunakan pada mobil trek. Kemudian pola tapak yang kedua model loop. Ini model loop. Biasanya juga digunakan pada mobil trek untuk medan-medan yang berat. Kemudian model block. Ini kebanyakan digunakan pada mobil-mobil Hilux, mobil-mobil 4WD. Ini model block. Kemudian tapak ban yang terakhir adalah model rib dan loop. Nah, ini gabungan antara model rib dan loop. Nah, ini model rib dan loop. Oke. Terakhir sekian. Ya. Itulah tadi materi tentang jenis-jenis ban yang telah kita pelajari. Saya kira cukup sekian materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.